kebaikan. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, di dalam akhirat itu nanti di dalam neraka Allah pernah mengabadikan ucapan mereka yang pengen keluar lagi dari neraka. Apa yang mereka ucapkan? Penduduk neraka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal solihah, kami akan melakukan amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak sama seperti dulu yang pernah kami lakukan ketika kami masih hidup. Jadi nanti ada orang-orang yang menyesal karena tidak memenuhi umurnya dengan amal soleh. Ketika sudah masuk ke dalam neraka baru mereka menyesal. Nah itu. Sehingga Allah pun mengatakan, menjawab ucapan mereka tadi dalam ayat yang lain, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberi kesempatan kepada kalian, kata Allah, umur yang panjang. Ma yatadzakkaru fihi min tadzakkar wa ja'akumun nadhir, yang dengan umur yang panjang tadi sesungguhnya aku telah memberikan banyak peringatan buat kalian, kata Allah. Tapi kalian menyia-nyiakan tersebut, ya. Bahkan datang petunjuk dari Rasulullah, kalian abaikan. Fadzuku, maka silakan merasakan, kata Allah, apa yang kalian merasakan di dalam neraka. Famalil zalimina min nasir, maka sesungguhnya orang zalim itu tidak punya penolong. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, nah sekarang kita mulai berbicara tentang umur 40 tahun. Yang di bawah 40 tahun, yakin Bang Fajri? Masya Allah. Oke, yang 40 tahun pas. 40 tahun pas. Pas 40 tahun. Masya Allah. Oke, luar biasa. Yang lebih dari 40 tahun. Oke, Masya Allah. Yang 60 tahun ke atas. 95 lah. Wari umur fisiknya 50. Enggak, Wari insya Allah pemuda. Oke. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ada pepatah yang sering kita dengar, ya. Hidup itu baru dimulai ketika di umur 40 tahun. Ya, ada orang mengatakan demikian. Karena mengapa? Pepatah ini sebenarnya tidak salah, ya. Karena memang kalau kita lihat nanti ada beberapa fakta yang ingin saya sampaikan terkait dengan umur 40 tahun itu, bahwasanya di umur 40 tahun itu banyak orang tidak merasa tua. Dia berpenampilan masih kayak anak muda gitu kan. Kalau bahkan mungkin bergaulnya dengan yang muda-muda dan bergaulnya atau gitu supaya dianggap masih muda. Kemudian ada juga yang mengatakan, ini teori psikologi juga, umur 40 tahun itu perlu diantisipasi, itu masa puber yang kedua. Banyak yang jatuh cinta lagi sama wanita lain di umur 40 tahun. Ya, jadi hati-hati umur 40 tahun. Oke, terima kasih Bang. Ya. Oh ya, yang belum pesan minum silakan pesan. Ada donaturnya malam ini, alhamdulillah. Ya, kita doakan mudah-mudahan rezeki beliau lapang. Ya, diberkahi sama Allah, keluarganya juga diberkahi, dan mudah-mudahan minggu depan ada donatur yang lain pulih. Oke. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, ada 3 reaksi psikologis orang di usia 40 tahun. Saya nggak tahu yang tadi udah 40 tahun merasakan ini atau tidak, atau yang sudah lewat. Pertama, ada orang yang ketika umurnya sudah mencapai 40 tahun, dia merasa tidak berdaya dan kecewa terhadap dirinya sendiri. Dia merasa dirinya belum melakukan apapun dalam kehidupan ini. Nah, silakan yang sudah 40 tahun tadi, kira-kira sudah ada hal besar apa yang antum lakukan buat dunia maupun akhirat? Perlu ditanya tuh. Konel 40 tahun. Apa yang kira-kira sudah saya lakukan ya buat dunia saya dan buat akhirat saya? Buat saya pribadi maupun buat orang lain. Nah, ketika antum belum melakukan apapun, nah jangan-jangan antum masuk kelompok yang pertama ini. Merasa tidak berdaya dan kecewa terhadap dirinya dan menganggap hidup itu sebagai suatu proses yang rumit gitu. Nah, ini reaksi yang pertama. Ada reaksi yang kedua, dia tidak merasa kecewa, dia juga tidak merasa tidak berdaya, hanya saja dia terjebak dalam rutinitas kehidupan. Hidupnya ngalir aja ketika dia sudah 40 tahun. Sehingga dia pun merasa bahwasanya dia juga tidak sanggup mengalahkan rutinitas kehidupan itu. Yang pada akhirnya juga sama. Orang-orang yang sudah merasakan pada tahapan yang kedua ini, biasanya
atau pada reaksi psikologi yang kedua ini sama, masih belum melakukan hal-hal apapun dalam kehidupan ini. Nah, ada yang bagus. Yang bagus itu yang ketiga ini. Ada orang ketika dia sudah 40 tahun, dia merasa dirinya sudah mengarah kepada proses kedewasaan. Ya. Dan tidak hanya itu, karena dia sudah merasa dirinya berkembang kepada suatu tahapan kedewasaan, dia pun optimis dalam menjalani sisa hari yang Allah berikan kepada dirinya. Dia optimis sehingga setelah lewat 40 tahun semakin banyak tuh amalnya. Beda dengan orang yang pertama tadi, karena merasa tidak berdaya, akhirnya lewat 40 tahun lagi-lagi tidak melakukan hal-hal apapun. Merasa terjebak dalam rutinitas juga sama, tutulah gawi ya. Makan, tidur, bangun, begawi gitu. Berkumpul kayak kawan, ngopi gitu, berkisah gitu, kadang main futsal. Ya kayak gawi ya. Rutinitas kehidupannya sudah seakan-akan sudah seperti itulah, tidak ada hal besar. Maka Ustadz Bahtiar Nasir mengingatkan kita semua, hati-hati kalau kita melakukan hal-hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak punya nilai positif di hadapan Allah. Rutinitas kita itu, tidur, kita malamnya tidur, besok subuh bangun gitu, begawi, pulang begawi, apa pulih kita gawi kita. Hanya seperti itulah siklusnya. Maka kita perlu memikirkan hal besar apa yang bisa kita berikan buat dunia dan akhirat kita. Inilah orang-orang yang sudah dewasa dan optimis. Nah, gitu ya teman-teman ya, 3 reaksi positif. Kemudian ada, antum pernah dengar teori psikologi, pameo-psikologi namanya? Belum pernah suah dengar loh, karena kita jarang soalnya kuliah di fakultas psikologi. Nah, ini biasanya cuma dibahas di ilmu psikologi. Di teori pameo-psikologi itu ada angka yang menarik, 18, 40 sama 60. Maksudnya apa? 18 itu adalah ketika kita pada umur 18, normalnya dan kebanyakan orang kalau di umur 18 tahun itu mencemaskan pendapat orang tentang dirinya. Maka dia tidak suka orang nilai dia kalau dia 18 tahun biasanya. Dinilai kani macam nih gitu, cari perhatian atau TP, tebar pesona. Dia tidak suka orang ngasih komentar tentang dirinya. Di media sosial, anak-anak yang umur 18 tahun ini paling nggak suka dikomentari. Jadi kalau ada orang umur 40 tahun nggak suka dikomentari, umur fisiknya 40 tahun, berarti umur psikologinya baru 18 tahun. Nah, hati-hati itu ya. Nah, yang kedua, 40 tahun. Nah, 40 tahun ini menurut teori pameo-psikologi ini, inilah puncak kedewasaan orang, puncak kematangan orang, dan puncak sempurnanya spiritualnya, sempurnanya emosionalnya, dan sempurna pula intelektualnya di umur 40 tahun. Emosional, intelektual, spiritualnya sempurna. Karena mengapa? Dia tidak peduli lagi apa pendapat orang tentang dirinya. Secara emosional, ibarat bagi dia pada retak aja, terserah komentar apa pun. Di umur 40 tahun. Secara emosional. Secara intelektual dia menganggap omongan orang itu tidak mencelakakan dia. Dan secara spiritual, yang penting bagi saya di umur 40 tahun ini penilaian Allah. Saya tidak penting komentar itu. Yang penting komentar Allah. Inilah umur kematangan menurut teori pameo-psikologi ini. Nah, yang terakhir, angka 60 itu adalah ketika orang tersadarkan bahwasanya tidak ada lagi orang yang memikirkan dia. Mengapa? Biasanya di umur 60 tahun itu dia sudah fokus kepada akhirat. Maka lagi-lagi juga sama, dia udah menganggap orang udah sibuk dengan urusan masing-masing. Saya udah nggak peduli, saya cuma fokus ke saya mempersiapkan hari kematian aja. Inilah teori pameo-psikologi. Ini perlu saya sampaikan juga teman-teman supaya kita nanti perlu mengecek kira-kira sudah fase mana kita di teori ini. Jangan-jangan fisik kita mungkin lebih 40 tahun, tapi umur psikologinya baru 18 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang umurnya 20 tahun, tapi secara kematangan ternyata dia lebih matang daripada orang yang umur 18 tahun. Yang lebih matang, lebih dewasa dia. Ada orang-orang yang seperti itu memang yang kita lihat ya. Kemudian umur manusia menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dibagi menjadi 4. Yang pertama, beliau menyebutnya dengan fase tufuliyah. Tufuliyah itu adalah fase anak-anak. Kapan mulainya fase tufuliyah ini? Dimulai dari 0
tahun atau mulai kita lahir sampai menjelang akil balil kita. Maka disebutlah dengan fase tufuliyah, kata beliau, masa anak-anak. Fase yang kedua disebut dengan fase syabab. Fase syabab itu atau fase remaja. Syabab itu dimulai dari mulai kita akil balil, sejak kita mimpi basah sampai umur kita 40 tahun. Orang sering menyebutnya ini sebagai fase mencari jati diri. Kalau fase tufuliyah ini adalah fase memuaskan diri. Pengen dilayani, pengen dituruti kenaknya gitu. Fase syabab adalah fase mencari jati diri. Nah, fase kuhulah 40 tahun sampai 60 tahun. Ini namanya fase kuhulah, fase dewasa. Jadi ada anak-anak, remaja, dewasa. Dan yang terakhir, ini kalau fase kuhulah inilah fase mulai matangnya umur manusia. Mulai matangnya 3 hal tadi, emosional, spiritual, dan intelektual. Nah, yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim ada namanya fase syaikhukhah, yaitu fase orang tua. Nah, beliau membagi umur manusia itu 4 hal ini. Tufuliyah anak-anak, syabab remaja, kuhulah itu adalah dewasa, syaikhukhah orang tua. Makanya jangan manggil orang lagi muda syekh. Kalau dia tahu arti tersinggungnya. Kayak Ustaz Dede itu sering manggil saya syekh gitu. Syekh itu artinya orang tua. Jadi jangan manggil orang lagi muda dengan panggilan orang tua. Sama kayak kita manggil, ada orang dipanggil namanya Jamaluddin, kita manggil Pak Jamal, Pak Jamal. Jamal dengan Jamal beda artinya. Maka menikah ngasih nama anak hati-hati lah. Jangan Jamaluddin, tapi Jamaluddin. Kalau Jamal, onta. Pak Jamal, Pak Jamal, Pak onta, Pak onta. Tapi kalau Pak Jamal, bapak yang ganteng gitu. Jadi nama pun sangat berpengaruh ya. Itulah luar biasanya bahasa Arab. Oke. Sekarang apa fakta umur 40 tahun yang wajib kita ketahui teman-teman dan wajib kita antisipasi? Pertama, masa atau umur 40 tahun itu adalah masa dewasanya manusia. Tadi udah disampaikan. Imam Ibnul Qayyim maupun teori psikologi tadi sudah jelas mengatakan 40 tahun itu adalah masa dewasanya manusia. Yang kedua, fase muhasabah dan fase perubahan keyakinan hati dan pemikiran. Artinya di fase 40 tahun itu seorang manusia wajib melakukan proses introspeksi. Karena nanti introspeksi dia itu akan menentukan tahapan dia di langkah berikutnya. Yang ketiga, fakta di umur 40 tahun itu adalah 40 tahun itu adalah persimpangan jalan bagi setiap orang. Mau kemana dia, surga atau neraka dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang keempat, di umur 40 tahun itu proses penuaan seseorang itu mulai bermula. Yang terakhir, fase atau fakta umur 40 tahun itu adalah permulaan tahapan baru, dan ini adalah puncak kesuksesan dan produktivitas seorang manusia. Kita bahas siko-siko. Pertama, nah ini yang tadi saya sampaikan teman-teman. Umur 40 tahun secara khusus Allah sebutkan di dalam sebuah ayat. Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, saya ulangin, ini tidak saya tulis, saya lupa tadi. Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Di situ Allah menyebutkan secara khusus umur 40 tahun. Saya bacakan ayatnya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami berwasiat kepada manusia, kata Allah, untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Hamalathu ummuhu, ibunya hamil dia kurhan dengan sangat berat sekali, wa wada'athu kurha, berat yang terus bertambah setiap harinya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu kita mengandung kita dan menyapih kita, ngasuh kita, itu membutuhkan waktu 30 bulan. Ya. Ibu kita mengandung kita itu 9 bulan 10 hari maksimalnya. Sisanya ibu kita menyapih kita. Maka totalnya mengandung dan menyapih kita di dalam Islam itu adalah 30 bulan. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau kita menceraikan istri kita dan dia baru melahirkan anak kecil gitu, berapa lama kita harus memberi nafkah kepada dia? Ada ulama yang mengatakan sampai melahirkan, tapi ada ulama yang menambah sampai dia selesai menyapih anak kita.
nyusu kita sampai anak kita mandiri. Karena mengapa? Di fase itu dia pun butuh nutrisi, dan dia juga butuh duit. Nah, kita ayah dari anak kita yang diasuh sama mantan istri kita pun wajib kita memberinya. Hatta, lalu kata Allah, ketika dia umurnya idza balawa asyuddahu, sudah sempurna kedewasaannya, wa balawa arba'ina sanah, yaitu pada umur 40 tahun, dia pun akan mengatakan, qala rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi umur 40 tahun itu adalah umur yang seharusnya seseorang itu dewasa berdasarkan ayat ini. Jadi agak aneh kalau ada orang umur 40 tahun belum dewasa. Gitu ya, kawan-kawan ya. Selanjutnya, para nabi dan rasul juga sama, diutus pada umur 40 tahun. Jadi nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia ini, semuanya Allah utus pada umur 40 tahun. Ya, silakan boleh sebelah sana dekat Kang Asep kurang. Iya kan. Kang Iwan itu mirip soalnya. Ya, silakan. Ya. Masih ada kursi di belakang ya. Alhamdulillah penuh. Ya, maju, ayo. Boleh maju. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan ya. Jadi nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia ini biasanya umurnya 40 tahun. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus umurnya 40 tahun. Nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Musa juga sama. 40 tahun diutus menjadi nabi dan rasul ketika menerima wahyu di Bukit Tursina. 40 tahun. Nabi Muhammad di Gua Hiro 40 tahun. Dan banyak nabi dan rasul yang lain diutus menjadi nabi dan rasul 40 tahun. Menarik. Mengapa? Karena tadi ini puncak kedewasaan seorang manusia. Ya, tidak ada nabi dan rasul yang diutus kurang dari 40 tahun. Karena biasanya belum matang secara emosionalnya, belum matang secara intelektual, dan belum matang secara spiritualnya. Maka di umur 40 tahun 3 hal itu harus kita matangkan. Emosional harus matang, intelektual harus matang, spiritual harus matang. Ya. 40 tahun lagi gampang tersinggung, nah bala tuh. Ya. Bala 7 guru. Bala 12. Oke. Ada sebuah penelitian juga yang mengatakan, yaitu pakar ilmuwan neuroscience ya, mereka mengatakan apa? Matangnya umur manusia itu pada saat umur mereka, pertengahan umur mereka, middle age. Itu umur pertengahan itu ya, kalau umur kita tadi 60 sampai berapa tadi? 70, berarti kemungkinan di umur 40 tahun itulah fase matang umurnya kita. Dan otak kita terus berkembang di umur 40 tahun. Ya, ini kita lewatkan. Oke. Selanjutnya usia 40 tahun merupakan fase muhasabah. Nah, tadi teman-teman yang lah 40 tahun sekarang di checklist. Banyak buruk atau banyak jihad amal kebaikan saya selama 40 tahun sebelumnya. Itu perlu kita muhasabah. Ya. Karena mengapa? Kita perlu melihat mana amal kita yang buruk, mana yang harus kita pertahankan, dan mana yang harus kita tingkatkan di umur 40 tahun. Nah, teman-teman yang 40 tahun harus melakukan proses muhasabah. Supaya apa? Supaya nanti saat lewat dari 40 tahun, maka insya Allah kita bisa memperbaiki apa yang salah, mempertahankan apa yang sudah baik, dan meningkatkan apa yang perlu kita tingkatkan. Ya. Usia 40 tahun juga adalah jalan persimpangan bagi setiap orang. 40 tahun teman-teman, ya. Sehingga di dalam Quran surah Asy-Syamsu itu Allah berfirman, wa nafsiu wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya kata Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada manusia jalan fujurnya dan jalan ketakwaannya. Maka ketika kita di umur 40 tahun itu sesungguhnya kita sedang milih jalan mana? Ketika kita memilih jalan kebaikan, maka nanti insya Allah sampai proses akhir kita tetap di jalur ini. Tapi kalau yang kita pilih setelah umur 40 tahun itu ternyata jalan fujur, nah na'udzubillah, besar kemungkinan juga dia tetap akan berada di jalur itu. Ya. Nah, tadi juga sama. Selanjutnya, usia 40 tahun adalah mulai proses penuaan manusia. Dimulai dengan tumbuhnya uban. Bahkan zaman sekarang lebih cepat tumbuh uban. Ya. Saya baru 36 lah mulai ngepui nih.
Ban oreo lagi hitam ya. 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 Maka Allah mengatakan dalam Quran surah Yasin, "Wa man nu'ammirhu." Kalau orang sudah kami kasih umur, kata Allah, "Nunakishu fil khalqi," kami kurangi penciptaan yang ada pada dirinya. Mata mulai tidak pacak nengok jauh lagi gitu. Badan lah mulai leteh gitu. Rambut lah mulai uban. Main bal dikit, futsal 2 menit lah istirahat gitu. Hati-hati lah macamnya. Itu ciri-ciri lah mulai tua. Ya, rambut lah mulai uban. Nah, kayak saya udah mulai tua tuh. Jangan-jangan tak nyampe 60 tahun. Perlu kita antisipasi. Bukan berarti yang lagi hitam kayak nih lagi lama umur, belum tentu juga. Bisa jadi duluan beliau dari saya. Kita ini Covid atau Masya Allah. Betul. Ya. Maka teman-teman, ketika kita mulai dikurangi oleh Allah penciptaan yang ada pada diri kita, mulai mikir kita harusnya. Nih kata Allah, "Afala ya'qilun," ngapain kalian berpikir? Kalau kami lah mulai mengurangi penciptaan kalian, sesungguhnya kalian itu mulai tua, kata Allah. Kalau lah mulai tua, berarti umur kita tidak lama lagi. Maka saya dulu sering bilang sama istri saya, umurku tidak nyampe 40 tahun. Ini mata lah mulai dapat pacak nengok jauh, kataku. Rambut lah mulai uban gitu. Ya. Tapi kalau futsal lagi kuat. Cuma dari ciri-ciri itu aja. Melihat ayat ini sedikit agak cemas. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala udah mulai memberikan beberapa indikator itu. Yang terakhir teman-teman, umur 40 tahun itu biasanya orang sudah mengalami puncak kesuksesannya. Puncak produktivitasnya 40 tahun, ya. Kita lihat nih. Ya. Usia 20 sampai 40 itu dan sampai 45 ini usia produktif. Mulai berpikir habis kuliah nyari gawi gitu. Habis itu kayak wari, nyari jodoh gitu. Habis itu nikah, mikir gitu. Nah, nanti ketika dia sudah merasakan 3 hal ini, biasanya sudah merasa dia di puncak karirnya, yaitu di umur 40-45. Ini puncak karirnya, ya, usia produktif. Nah, nanti ketika sudah masuk usia 55, lah mulai siap-siap pensiun biasanya gitu. Kemudian ya, ini juga sama ya. Keuangan dalam siklus hidup manusia. Nih kayak umur wari ini hobi ngutang, berapa umur kau wari? 26. Kan masuk 20 ini hobi ngutang nih. 20 sampai kurang lebih 30 nih hobi ngutang gitu. Nah, 40 ini udah mulai berpikir, dia mulai nabung dan tidak tergantung dengan orang lain lagi, maka tidak berpikir ngutang lagi. Dan dia udah mulai berpikir melakukan proses investasi, perencanaan asuransi. Ini fase perkembangan keluarga dan karir 40-50. Usia 20 tahun anak-anak ke remaja yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. 30 ke 40 mulai mikir nak kawin gitu. Kemudian keluarga mapan di usia 50 sampai 60 dan mulai mikir nak beri harta ke orang nih, waris. Nah, nanti pensiun. Tuh. Tinggal udah tahu guru. Iya, ini enggak begitu siklus kita. Habis. Tinggal apa yang kita sisakan. Tuh. Nah, ini sama nih, hampir sama dengan yang tadi. Ini secara keuangan ya, siklus kehidupan finansial kita. Masih anak-anak, ya kita masih tergantung ya orang. Remaja juga sama. Tuh. Nah, mulai dari umur ini 25 sampai 40 nanti mulai melakukan hal-hal yang agak besar dikit. Dan begitu seterusnya. Oke. Nah, itu teman-teman, jadi 40 tahun itu harusnya kita sudah di puncak karir. Puncak karir dalam dunia kerja, puncak karir dalam berkeluarga. Kalau kami para dai ini ya puncak karir dalam dakwah gitu di umur 40 tahun gitu. Udah berpikir itulah fase kami harusnya melakukan lompatan-lompatan besar. Dan kita pun sama dalam berkeluarga, harusnya di umur 40 tahun itu kita udah merasa inilah kebahagiaan kita dalam berkeluarga. Dalam bekerja juga sama. Secara finansial tadi juga sama. 40 tahun itu adalah ketika kita harus merasakan puncak kesuksesan. Tapi yang Allah takdirkan mungkin 40 tahun masih juga belum kaya, ada pengapelan. Ya. Mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Karena kalau Allah kasih kekayaan lebih, jangan-jangan kayak Korun kan. Jadi lupa sama Allah. Ya.
Nah, kayak wali, inilah hikmah kalau kawin, kalau baca duduk sini. Kalau kawin jangan dari sini lagi. Lagi duduk sini. Dulu ada teman kita yang belum nikah, hadir terus di majelis ilmu. Setelah nikah hilang kabar. Apa udah garang? Oh, ada soal nyengol lagi. Tuh, maka jangan sampai kita kayak gitu ya. Oke. Ini nasihat para salaf ya, ketika umur 40 tahun. Ada seorang ulama namanya Hilal bin Yasaf, beliau pernah mengatakan, kana rajulu, dulu kata beliau, orang-orang Madinah, min ahlil Madinah, kalau umur mereka idza balawa arba'in, lah nyampe 40 tahun, takhalla lil ibadah. Mereka udah enggak lagi dengan dunia, fokusnya udah beribadah kalau 40 tahun. Enggak mikir harta lagi. Enggak mikir ngejar dunia lagi, yang dipikir ngejar akhirat mulai 40 tahun itu. Ada lagi Ibrahim An-Nakhai, atau yang sering juga mengatakan Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan kanu yatlubuna dunia. Dulu banyak orang-orang Madinah itu sibuk ngumpul dunia. Fa idza balawal arba'in, tapi kalau lah sampai umur 40 tahun, nah berhenti mereka. Mereka ngejar akhirat pulih. 0 sampai 40 tahun ngejar dunia, 40 sampai mati itu ngejar akhirat. Itu orang-orang Madinah kata beliau, ya. Imam Ibnu Katsir juga sama nih yang tadi juga disampaikan, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya kalau sampai 40 tahun. Baik kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Jadi kalau antum misalkan punya kebiasaan baik, suka bersedekah sebelum 40 tahun, lalu sampai 40 tahun juga masih suka bersedekah, itu akan jadi karakter antum nanti. Hobi senyum kayak orang. Ketemu sama orang senyum gitu, murah senyum lah bahasa kita kan. Di umur 40 tahun maka itu akan menjadi karakter kita, ya. Hormat sama orang tua juga sama. Itu akan jadi karakter, itu karakter baik. Tapi kalau karakter buruk juga sama kata Imam Ibnu Katsir. Kalau lebih dari 40 tahun lagi suka ngomongin orang, nah besar kemungkinan itulah karakter dia. Balas duit lah ya. Lah sulit untuk dirubah. Tapi di bawah umur 40 tahun kalau kita punya karakter baik atau karakter buruk, itu masih bisa berubah. Lah 40 tahun lagi punya karakter baik atau karakter buruk, nah itu sulit berubah. Akan menjadi karakter yang sesungguhnya orang tersebut sampai bertemu dengan Allah. Jadi karakter kita, akhlak kita akan bisa dirubah sebelum 40 tahun. Menurut Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat yang tadi, Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Imam Malik juga sama, beliau mengatakan yang tadi karena beliau kan tinggalnya di kota Madinah. Adraktu ahlal ilmi bi baladina. Kata Imam Malik, saya kata Imam Malik sering mendapati para ulama kita itu hum yatlubuna dunya, mereka sibuk mencari harta, wa yukhalitun nas, dan sibuk bergaul dengan manusia, hatta ya'ti li ahadihim arba'una sana. Kapan mereka sibuk nyari dunia dan sibuk bergaul dengan manusia? Sampai umur 40 tahun. Fa idza atat alaihim, tapi kalau 40 tahun sudah sampai kepada mereka, mereka tinggalkan dunia dan bergaul dengan manusia tadi. Fokusnya ke akhirat. Itu orang-orang ahli ilmu dulu kata Imam Malik gitu. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, apa yang harus kita lakukan kalau kita umur 40 tahun sekarang? Supaya saat kita 40 tahun sampai bertemu dengan kematian, kita bisa menutupi kekurangan kita sebelum 40 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Berikut ada poin-poin penting yang patut kita pelajari sama-sama dan patut kita lakukan kalau kita sudah 40 tahun, supaya sisa umur kita nanti insya Allah tidak menjadi umur yang sia-sia tadi. Pertama, ketika sudah umur 40 tahun tadi, lakukan yang pertama, syukur kepada Allah. Syukur apa? Jarang orang nyampe umur 40 tahun. Ketika umur sudah 40 tahun, berarti itu tanda Allah sudah mulai menyempurnakan nikmatnya kepada kita, baik secara umur maupun nikmat yang tadi. Nikmat kesuksesan, nikmat keluarga, nikmat anak-anak dan sebagainya, ya. Kemudian syukur itu ada indikatornya kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi kita tidak akan bisa dikatakan bersyukur kecuali kita memiliki beberapa indikator berikut ini. Itu beliau sampaikan dalam kitabnya Thariqul Hijrataini, Jalan Dua Hijrah. Kata beliau, indikator syukur yang pertama harus menyadari adanya nikmat dari Allah. Jadi kalau kita banyak dikasih rezeki sama Allah, kita tidak sadar kalau kita dikasih rezeki, kita tidak bersyukur. Di luar sana bejibun orang nyari gawi, kita lah dapat gawi, kita tidak menyadari bahwasanya itu nikmat, itu tidak bersyukur. Di luar sana banyak orang yang belum belajar seperti kita sudah bisa duduk di majelis ilmu.
dan kita tidak sadar itu nikmat, itu tidak bersyukur. Yang kedua, ada orang yang menyadari adanya nikmat tapi tidak kenal siapa yang ngasih nikmat, tidak bersyukur juga kata beliau. Berarti indikator kedua harus ada, kita harus kenal siapa yang ngasih nikmat kayak kita. Yang ketiga, menyadari adanya nikmat dan tahu siapa yang ngasih nikmat tapi mengingkari nikmat itu juga sama, tidak bersyukur. Menyadari adanya nikmat, tahu siapa yang ngasih nikmat, tidak mengingkari nikmat tersebut, tapi tidak tunduk pada aturan Allah, tidak bersyukur juga katanya Ibnu Qayyim. Jadi indikator syukur ini harus ada. Dan yang terakhir, yang paling penting kata beliau, mempergunakan semua nikmat untuk kebaikan dan amal soleh. Nah pertanyaannya, kita sudah tahu nikmat kita dari Allah, dan kita menyadari, dan kita mengakui yang ngasih itu Allah. Kita pun mulai tunduk dengan aturan Allah. Pertanyaan terakhir ini kata Imam Ibnu Qayyim, sudahkah nikmat itu kita pergunakan untuk kebaikan? Jangan-jangan hanya untuk kita baik, belum kita pergunakan untuk kebaikan. Kalau belum, berarti kita pun belum bersyukur kata beliau. Jadi Imam Ibnu Qayyim meletakkan 5 indikator syukur ini harus ada pada kita. Kemudian beliau juga mengatakan syukur itu terbagi 3. Yang paling sering kita lakukan yang tengah nih, syukur lisan, dapat nikmat alhamdulillah, ini baik. Tapi kita jarang melakukan syukur dengan hati dan syukur dengan amal. Syukur dengan hati artinya hati kita meyakini nikmat kita itu dari Allah, bukan dari kita. Berapa banyak orang yang mulutnya alhamdulillah, tapi hatinya dia mengatakan nih berkat usahaku. Dia melupakan nikmat itu dari ini hati-hati. Dia tidak bersyukur kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi syukur yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah syukur dengan hati, meyakini semua nikmat itu pemberian Allah. Dikasih ilmu, ketahuilah ilmu itu dikasih ke Allah. Dikasih tubuh yang sehat, yang ganteng, yang kikal, yakini semuanya dari Allah. Dikasih keluarga, semuanya dari Allah. Suatu saat Allah pengen ngambil, itu memang punya Allah. Nah, ini syukur dengan hati. Syukur yang kedua dengan lisan. Maka Allah mengatakan wa qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat kata Allah, tahadduts bin ni'mah. Ucapkan nikmat itu dengan alhamdulillah. Kadang ceritakan sama teman kita, berbagi kebahagiaan. Kalau dapat nikmat, ceritakan alhamdulillah sekarang kau begawi di sini. Alhamdulillah lamaran kau diterima. Ceritakan ke kawan kita. Nah, itulah namanya tahadduts bin ni'mah, berbagi kebahagiaan. Jangan gilir ada masalah baru cerita ke kawan. Gilir ada nikmat kita lupa sama teman kita. Nah, yang terakhir syukur dengan amal. Yang ini tadi mempergunakan segala kenikmatan untuk kebaikan. Jadi syukur itu ada 3 macam kawan-kawan. Syukur dengan hati, meyakini nikmat itu pemberian Allah. Syukur dengan lisan, harus mengucapin alhamdulillah. Syukur dengan amal, mempergunakan nikmat itu untuk amal soleh dan kebaikan. Yang kedua, di umur 40 tahun, di samping antum harus bersyukur, yang kedua antum harus melakukan akselerasi amal soleh. Jadi ibadahnya harus lebih giat di umur 40 tahun. Jangan sampai umur 40 tahun sholat tahajudnya kalah dengan yang 26 tahun tadi. Yang 26 tahun tahajudnya 8 rakaat plus witir 3 rakaat, yang 40 tahun tahajudnya pas ada Liga Champion. Ada Liga Champion barunya tahajud. Kayak teman saya dulu tuh. Ditanya sama guru kami, kapan kata tahajud? Masih ada baru satu tadi. Masih ada Real Madrid baru kata tahajud kan. Mendak ada Champion enggak tahajud dia. Nyampil gawe ya. Jangan. Maka antum harus melakukan proses akselerasi amal soleh. Jangan sampai umur 40 tahun belajarnya tidak lebih bersemangat dibandingkan yang muda-muda. Maka antum harus melakukan proses akselerasi, kejar target namanya itu. Ya, jangan sampai kalah gitu. Karena ada istilah gitu, kalau ada orang tua rajin ibadah hebat. Pernah dengar enggak? Tapi kalau ada anak muda rajin ibadah lebih hebat lagi. Ada orang kaya rajin sedekah, hebat. Tapi kalau ada orang miskin suka bersedekah, lebih hebat daripada orang kaya pahala. Tapi sebaliknya, ada
anak muda rajin ibadah, hebat gitu. Ada orang tua malas ibadah, nauzubillah. Judul lah. Hati-hati ya. Tidak tahu malu namanya. Oke, selanjutnya. Dalam melakukan proses akselerasi amal tadi, satu hal yang patut kita ketahui teman-teman. Lakukan amal yang benar-benar diterima sama Allah. Ciri amal diterima itu cuma dua. Mana ya? Oke. Nih, amal yang diterima itu cuma dua cirinya. Ini disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, seorang ulama, amal yang diterima itu harus punya dua indikator dan punya dua syarat. Yang pertama, ayyakuna mukhlisan lillah, ikhlas karena Allah. Ikhlas itu kita nggak ada urusan dengan manusia. Dipuji, dicaci kita tidak retak. Ya. Dilihat, tak dilihat kita tetap melakukan amal soleh, itu ikhlas. Kalau ada orang beramal, ada orang lain nengoknya semangat, ada orang nengoknya tidak semangat, itu tidak ikhlas. Dipuji sama orang dia bersemangat, dicaci sama orang dia hilang semangat, ada ikhlas. Ikhlas ini kaitannya dengan Allah. Benar ini kaitannya dengan Rasulullah. Berarti kalau kita ingin amalnya ikhlas, jangan pedulikan penilaian manusia. Kalau pengen amalnya benar, harus belajar sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah. Wudunya Rasulullah yang benar itu macam mana? Salatnya Rasulullah yang benar bagaimana? Menikahnya Rasulullah yang benar bagaimana? Itu kaitannya dengan Rasulullah kalau benar. Kalau ikhlas kaitannya dengan Allah. Amal yang diterima sama Allah harus dua indikator ini, kata Fudail bin Iyad. Karena ada orang niatnya ikhlas, cara ada benar, tidak diterima juga. Ikhlas sholat maghrib, tapi 4 rakaat. Ikhlas dia tetap Allah, tapi cuma 4 rakaat maghrib, diterima nggak? Nggak benar. Ini duanya ada keterkaitan. Ada juga benar caranya, tapi pengen ditengok sama orang. Maghribnya 3 rakaat, tapi niatnya pengen dipuji, nggak diterima juga kayak Allah. Ada yang parah juga lah, ada ikhlas salah pilih cara. Nih ancok itu namanya. Maka harus ikhlas dan harus benar. Dua indikator amal yang harus ada pada diri kita. Termasuk belajar macam nih kawan-kawan. Antum belajar malam nih, kira-kira dapat pahala atau dapat dosa? Tengok dua kok nih. Niatnya ikhlas karena Allah atau bukan? Caranya benar atau bukan? Dicek. Sholat Isya tadi diterima ada kayak Allah? Tengok nih dua hal nih. Pertama ikhlas dan niatnya karena Allah. Yang kedua benar enggak? Makanya Allah sering mengingatkan kita, fawailul lil, hati-hati ada orang yang sholatnya celaka, bukan dapat pahala. Siapa mereka? Allah sebutkan, alladzina hum an sholatihim, yang sholatnya lalai. Lalai itu artinya dia tidak mempedulikan benar salahnya. Alladzina hum yura. Ini gak ikhlas yang kedua. Pertama cara ada benar, yang kedua niat ada ikhlas, pengen ditengok ke orang, celaka kita. Oke. Kemudian dalam masalah amal tadi, yaitu tadi dua hal ini yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak, Allah pernah mengingatkan kita. Wa qadimna Wa qadimna ila ma amilu, dan kami sampaikan kata Allah terhadap apa yang telah mereka kerjakan min amalin, dari amal perbuatan, ya. Faja'alnahu, lalu kami jadikan amal mereka itu haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin. Ada orang yang dia mengira dia melakukan amal banyak, tapi karena dia tidak melakukan dua syarat ini, amalnya menjadi amal yang seperti debu yang ditebarkan. Pernah nengok kan? Kita ngebur pasir pas angin tengah kencang, kita mengira kita punya amal yang banyak, tapi setelah kita lihat amal kita berterbangan, nggak ada yang kita dapatkan. Ayat yang lain juga Allah pernah menyindirnya. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau aku kabarkan, kata Allah, siapa orang siap. Siapa orang yang rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang amalnya sesat di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka melakukan perkara yang besar, tapi ternyata mereka tidak melakukan apa-apa di sisi Allah. Nah, di umur 40 tahun tadi kita perlu ngecek ini. Amal kita itu sebenarnya amal yang sesungguhnya kita dapatkan, atau jangan-jangan amal yang sia-sia tadi. Maka saya menyampaikan ini, amal yang diterima itu dua syarat ini. Harus kita lakukan proses akselerasi amal. Yang ketiga, ketika umur 40 tahun harus perhatian dalam mendidik keluarga soleh, khususnya mendidik anak.
Sehingga saya ingin menyampaikan peran ayah dalam pendidikan anak. Ketika antum sudah 40 tahun, antum harus jalankan peran-peran berikut ini. Kalau 40 tahun. Pertama, jalankan peran antum sebagai qudwah hasanah. Harus menjadi contoh buat anak-anak kita. Maka kalau bisa, mohon maaf banget, kalau 40 tahun berhenti ngerokok. Mohon maaf banget. Bukan berarti kalau sebelum 40 tahun boleh merokok. Menpacak jangan juga gitu. Karena kalau 40 tahun masih merokok, antum dicontoh sama anak antum, jangan kaget, anak antum jadi ahlul hisab juga. Inspirasinya, bro. Gaya rokok ayah. Yang kedua, ya, kalau umur 40 tahun, arahkan dan bimbing anak kita. Jadi posisikan diri kita seperti fasilitator buat anak kita. Kita memfasilitasi dia dalam belajar. Oh, kita ada ilmu ngajar dia Al-Quran. Arahkan dia ke rumah Quran. Arahkan dia belajar kemana, TPA. Kita arahkan. Kita ada ilmu. Kita ada ilmu ngajarin anak kita olahraga. Arahkan dia ke tempat olahraga. Biar orang B ngajar. Jadikan diri kita seperti fasilitator. Tapi kalau kita ada ilmu, lebih baik kita yang handle lah. Pajak jangan orang gitu. Yang ketiga, membersamai anak kita dalam amal soleh kalau umur 40 tahun. Jadi kalau anak kita, kalau kita sholat berjamaah, ajak anak kita sholat berjamaah sama kita. Ya. Kalau kita misalkan belajar seperti sekarang, bila perlu suatu saat ajak anak kita ngopi juga. Tidak hal gitu. Dulu para ulama itu paling sering kalau mereka belajar itu mereka ngajak anak-anak mereka, teman-teman, untuk belajar bersama mereka, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu. Saya itu, anak saya yang tua itu kakak pelangi. Kakak pelangi itu dulu waktu di sekolah alam kan ada sekolah orang tua tuh, kalau saya ngajar orang tua tahsin itu malam-malamnya ikut kadang, walaupun setidu kadang. Sengaja saya gendong untuk ikut sama saya ngajar supaya dia cinta dengan ilmu. Dan itu memang para ulama seperti itu dulu, mengajarkan anak mereka agar cinta terhadap ilmu. Kayak Kiai Haji Zainuddin MZ juga sama. Ngapain anak itu ceramah mirip benar kayak Ba'ah? Karena beliau sering ngajak anaknya ke ceramah kayak beliau. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah 40 tahun. Ya. Yang selanjutnya, diskusi yang membangun dalam mendidik anak kita. Kalau kita udah 40 tahun, berarti anak kita udah kita ajak ngobrol. Kak atau Bang, pengen sekolah di mana, pengen kuliah di mana? Kakak tuh hobinya apa sebenarnya, bakatnya? Kasih tahu ayah. Jangan kita yang nentuin fakultas, mentang-mentang Mbak sarjana komputer, anaknya harus kuliah komputer juga. Setiap kita beda kemampuannya, kawan-kawan. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Isra, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilati." Katakan kata Allah, setiap kita akan beramal dengan bakat kita masing-masing. Mentang-mentang kita ustadz, anak kita harus jadi ustadz juga, belum tentu. Bisa jadi bakat dia bukan ustadz. Bakat dia mungkin menjadi ahli IT yang bisa bermanfaat untuk dakwah. Bakat dia mungkin misalkan programmer dan segala macam. Ya, dan itu bisa bermanfaat, selagi bisa bermanfaat. Yang selanjutnya, berlaku adil dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir, kalau 40 tahun harus sering-sering mendoakan anak kita. Oke, selanjutnya yang keempat, kalau 40 tahun mulai berpikir taubatan nasuha. Karena kalau 40 tahun itu udah mulai masa-masa mendekati malaikat Israel lah mulai galak kumah kita. 80 tahun. Beda dengan kita yang lagi muda-muda nih. Malaikat Israel mungkin kelak lagi muda nih. Tapi 80 tahun lah diincar tuh. Ya, jadi hati-hati. Mulai berpikir untuk bertaubat. Taubat itu ada syaratnya. Nih, syarat taubatan nasuha. Pertama, al-iqla', berhenti saat itu juga. Yang kedua, an-nadam, harus ada perasaan menyesal. Berhenti saat itu juga, tapi tidak nyesal dengan bangga menceritakan kemaksiatannya, itu tidak disebut dengan taubat. Jadi taubat itu adalah berhenti dari kemaksiatan, menyesali perbuatannya, dan berusaha. Kalau nyesal kan tidak mungkin cerita ke orang. Dia berusaha menutupi aibnya. Jadi ini mohon maaf banget. Yang sering terjadi pada teman-teman yang hijrah itu dengan bangganya dia menceritakan aibnya. Jangan.
Baru boleh kita menceritakan masa lalu kita, dan itu pun kalau kaca disamarkan, tidak secara detail. Oh, kone dulu mabok lah sekian botol miras kau minum, tempatnya di sana ya kami dulu tuh. Dicerita apa diheplik lah. Nah itu tidak boleh. Dalam proses hijrah tidak boleh kita bangga dengan dosa kita di masa lalu, tapi harus ada penyesalan. Yang ketiga, seseorang disebut dengan taubatan nasuha kalau ada al-azam. Apa itu al-azmu? Perasaan ingin memperbaiki diri atau semangat ingin memperbaiki diri. Yang selanjutnya al-a'mal as-solihah, mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Sebelumnya malas sholat, sekarang banyak-banyak sholat. Sebelumnya korupsi kesalahannya, pengen taubat, sekarang banyak-banyak sedekah. Sebelumnya tidak retak kayak orang tua, sekarang perhatian. Nah itulah cara bertobat, mengganti amal buruk dengan amal baik. Jadi pertama al-iqla', saya ulangi, al-iqla' itu artinya berhenti saat itu juga. An-nadam harus ada perasaan menyesal. Al-azmu itu harus berazam, tekad kuat untuk berubah, ya. Jangan anget-anget tai ayam, ya, atau jangan taubat sambal. Oh, ini pedas benar gitu, tapi ini bela gitu. Itu tidak kuat tekadnya. Yang keempat al-a'mal as-solihah, mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang kelima al-istighfar, taubat itu harus dengan taubat lisan. Rasulullah sampai 70 kali, bahkan riwayat yang lain sampai 100 kali istighfarnya, ya. Dan yang selanjutnya al-afwu, kalau kesalahan kita ada kaitannya dengan manusia, kita harus gentle minta maaf. Allah tidak akan ampunkan dosa saya, misalkan membicarakan aib Wari sebelum saya minta maaf sama Wari. Allah nggak akan ampunkan dosa saya itu, walaupun saya sudah melakukan al-iqla, an-nadam, al-azam, al-amalus soleh, al-istighfar, tapi saya nggak berani minta maaf sama orang yang saya pernah omongin, saya fitnah, maka Allah tetap tidak ngampuni. Ustaz, cuman maafkan kita, urusan kita sudah selesai. Tugas kita minta maaf, bukan memastikan dia memaafkan kita. Saya ulangin, tugas kita yang salah minta maaf, bukan memastikan dia memaafkan kita. Hashtag ya. Question mantap bro. Ya. Yang terakhir, kalau dosa kita itu ada kaitannya dengan harta, maka kita harus kembalikan harta itu. Sholat ke masjid, kita pernah ngambil sandal orang. Allah tidak akan ampunkan dosa kita ngambil sandal kawan kita tadi, atau sandal itu kita buang karena kita keselnya galak ngomong kita panggil ke bandar sehingga sandalnya jadi hilang. Maka ganti sandal baru dulu, baru Allah ngampuni dosa kita. Kembalikan sama dia. Antar depan rumah. Kalau cuman ya Ustaz, kasut yang kuambi itu udah tahu punya siapa. Ya udah, berarti antum harus banyak-banyak sedekah kasut. Ini memang harus kayak gitu. Dan niatkan untuk orang yang pernah sandalnya kita ambil. Kalau tidak, Allah tidak akan terima taubatan nasuha kita. Oke, yang terakhir kawan-kawan, kalau antum sudah 40 tahun harus mulai berpikir istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah itu berat, yang ringan tuh namanya istirahat. Kalau istiqomah pasti berat. Istiqomah dalam kebaikan pasti berat. Istiqomah dalam dakwah pasti berat. Ya. Sama kayak kami nih, ngajar kemana-mana. Emang gak dia orang ngomongin kami, bejibun. Kayak kita ngopi dakwah ini, saya diomongin, masa cewek-cewek belajar malam-malam di kafe. Kalau saya nggak istiqomah, ya susah. Karena itu berat istiqomah itu. Istiqomah dalam dakwah itu berat. Orang pasti ngomongin kita. Maka saya sampaikan aja sama orang yang sering ngomongin ngopi dakwah. Orang yang kita dakwahi itu ada 3 jenis. Ada orang yang sudah baik, ada orang yang belajar baik, ada orang yang belum baik. Yang sudah baik yang mau datang ke masjid. Nah ini ustadz-ustadz yang dakwah di kafe-kafe macam ini, itu tugas mereka. Terbaik. Ya. Tapi ada orang yang sedang belajar baik dan ada orang yang belum baik. Kita yang datang. Uje dakwahnya di kafe-kafe juga, di diskotik, di tempat-tempat nongkrong. Gusmus lebih parah lagi. Tempat prostitusi. Man kita berpikir dakwahnya
secara tradisional itu tidak layak ustadz datang ke tempat prostitusi. Malah berpikir, jangan-jangan ustadznya macam dia. Nah, padahal belum tentu. Itu strategi dakwah. Nah, dakwah berat, itu butuh istiqomah. Belajar macam ini juga sama. Kayak Wari ini, di mana-mana ade kita nengok muka. Di acara WIS itu ade muka. Kau Wari ya, acara Ustaz dede, ade pulih orang nih gitu kan. Baikar subuhan ade lah, bantu kadang kita nengok kan. Kalau nggak istiqomah, berat Wari. Istiqomah itu berat. Mana ringan istirahat Wari. Oh, tapi jangan pedulikan omongan orang Wari ya. Selagi yang kita yakini, yang kita lakukan itu benar, udah. Tidak usah retak ke orang. Oke. Ternyata istighfar itu sahabat karibnya istiqomah. Berarti kalau antum pengen istiqomah, banyak-banyak lazimkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Insya Allah antum istiqomah. Nah, yang 40 tahun tadi, mulai sekarang targetin sehari minimal 70 kali. Kalau saya mohon maaf banget harus saya ceritakan. Saya sehari 100 kali. Habis sholat subuh, saya target tidak akan berangkat dari tempat duduk saya sholat sebelum saya menyelesaikan 20 kali istighfar. Kali 5 berapa ya? 100 selesai sehari. Mana ngejar sekali duduk 100 tuh agak berat. Dibagi baik. Subuh 20, zuhur 20, istighfar asar 20, maghrib 20, isya 20, selesai. Sehari 100 kali. Dan itu yang membuat kita istiqomah dalam kebaikan. Karena istighfar, sahabat karibnya adalah istiqomah. Di balik kata istiqomah ada perjuangan yang kuat. Jadi kalau pengen istiqomah harus siap berjuang dengan kuat. Harus ada pengorbanan yang banyak kalau antum pengen istiqomah. Ngorbanin keluarga, ngorbanin waktu, bahkan mungkin ngorbanin duit. Karena kita pengen istiqomah belajar, ada kadang harus bayar segala macam kayak ini. Alhamdulillah ada yang bayar malam ini. Tapi kadang kan ada yang bayar, ngeluar duit kita. Karena memang macam tuh, untuk istiqomah itu butuh pengorbanan dan doa yang tidak pernah berhenti. Kalau pengen istiqomah ya berdoa. Tuh. Selanjutnya, gimana lagi supaya kita bisa istiqomah? Memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan baik. Karena kalau kita pengen istiqomah, orang yang tauhidnya benar pasti mudah dia istiqomah. Saya sering membahasakan teman-teman, agama kita itu ibarat pohon. Pernah nengok pohon, no? Pohon kalau akarnya tertancap dengan kuat, sekuat apapun angin, dia tidak akan tercabut dari akarnya. Kalau akarnya kuat, itulah istiqomah. Kalau antum pengen istiqomah dalam kebaikan, perbaiki lagi tauhidnya. Ya, 2 kalimat syahadatnya dicek lagi. Kita ini lah menguasai belum? Apa sebenarnya makna 2 kalimat syahadat? Apa urgensinya? Ya. Apa lawan dari 2 kalimat syahadat? Apa yang bisa menggugurkan syahadat kita? Harus belajar kita. Kalau kita tahu, istiqomah kita. Apalagi mengkaji Al-Quran dan menghayati serta merenunginya. Ya, mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenunginya. Artinya kalau pengen istiqomah, tadabbur Al-Quran. Ini Allah mengatakan, Kul Nazzalahu Ruhul Kudus. Katakan wahai Muhammad, yang telah menurunkan Al-Quran itu Ruhul Kudus. Siapa? Malaikat Jibril. Nama lain dari Malaikat Jibril Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Itu nama lain dari Malaikat Jibril. Mir Rabbika, dari Tuhanmu, bil haq, dengan kebenaran. Liyutabbital ladina amanu, untuk memantapkan hati orang yang beriman. Jadi kalau kita sering mengkaji Al-Quran, maka hati kita akan mantap. Sering baca Al-Quran, hati kita akan mantap. Istiqomah kita. Ini kita dapatkan. Ya, artinya kalau kita pengen istiqomah, lakukan amal kecil tapi continue. Karena amalan yang Allah cintai yang sedikit tapi continue. Ya. Membaca kisah orang-orang soleh terdahulu. Nih, Allah mengatakan dalam Quran surah Hud ayat 11, wa kullan naqussu 'alaika min naba'ir rusul. Dan demikianlah kata Allah, kami ceritakan cerita-cerita para nabi dan rasul sebelum kamu. Ma yuthabbita bihi fu'adak, untuk memantapkan hatimu dalam berdakwah. Jadi kalau kita misalkan sekarang nih
merasakan ujian dari orang, caci maki segala macam. Coba cek orang-orang dulu bagaimana mereka mendapatkan caci maki. Lebih dahsyat lagi. Nah, kita baca cerita mereka. Yang terakhir, kalau pengen istiqomah, minta sama Allah. Karena yang bisa memantapkan hati kita dalam istiqomah kebaikan itu adalah Allah. Nah, yang 40 tahun banyak-banyak berdoa. Kalau doa Rasulullah pengen istiqomah itu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sering-sering baca doa ya. Atau sering-sering baca doa ini, Rabbana afrigh alaina sabra, Rabbana ighfir lana, wahai Allah ampunilah dosa kami, wa israfana fi amrina, bantu kami menyelesaikan masalah hidup kami, wa tsabbit aqdamana, mantapkan hati kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami dari orang-orang kafir. Sering-sering baca doa ini. Atau para ulama tafsir itu mengatakan apa? Nih yang tadi. Oke, ini teman-teman. Ini doa khusus bagi mereka yang umur 40 tahun. Kata para ahli tafsir, ulama-ulama terdahulu, ketika mereka umur 40 tahun, doa khusus mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Ahqaf 50 ini, ayat 15 ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, mudahkan aku untuk bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Wa an a'mala sholiha, mudahkan aku beramal soleh. Tardahu, amal yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki diriku dan perbaiki anak cucuku. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu wahai Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku adalah orang yang berserah diri. Jadi yang 40 tahun tadi amalkan doa ini. Rabbi auzi'ni, habis ini diapalin sama artinya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, mudahkan aku bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Itu satu. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah. Mudahkan aku beramal soleh yang Engkau ridhoi. Karena ada amal yang tidak Allah ridhoi. Contoh amal yang dia bagus tapi tidak Allah ridhoi, ketemu sama orang istighfar. Astagfirullahalazim. Ridho ada Allah. Ngata orang memacam ya kan? Nengok wari astagfirullah gitu. Ya, atau nengok Bang Fajri astagfirullah abangnya. Tersinggung kawan kita. Nah, amal istighfarnya bagus, tapi salah menempatkannya amal yang tidak Allah ridhoi. Maka 40 tahun banyak-banyak berdoa macam ini supaya kita dimudahkan beramal soleh dengan amal yang Allah ridhoi. Kemudian poin yang ketiga, doanya harus ada wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki diriku dan anak cucuku atau keturunanku. Zuriyah itu keturunan, ya. Dan yang terakhir, kita berdoa sama Allah agar kita dimudahkan bertaubat dan meninggal dalam keadaan muslim. Nah, ini amalkan yang 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, ini yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat. Sudah 9:23. Silakan kalau ada yang pengen ditanyakan. Mudah-mudahan ada kebenaran dan kebaikan bisa saya sampaikan. Ini yang satunya tolong. Wari dia jadi nanya kira 40 tahun Wari. Nanti ada Wari kan pasti kata kawan gua bukan kata Kio ya. Dia pintar bahasanya. Oh, kata kawanku terus dia jual sama kawan. Jadi Wari. Oh. Itu strategi nanya Wario. Supaya rahasia terjaga. Kebaca, tapi kami tahu rahasia Wari. Bang Fajri nanya ya, Bang Fajri ya. Silakan kalau ada yang mau nanya atau yang mau menambahkan. Wari membuka. Pojok, Bang. Mendak dia kita pulang. Wari closing statement malam neta lagi habis. Silakan Mas Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz bertanya terkait tadi kita tidak boleh menceritakan perihal buruk kita dalam proses hijrah. Bagaimana dulu pernah kalau salah saya itu Khalifah Umar bin Khattab itu menceritakan kepada sahabatnya terkait masa jahiliyah beliau menyusun
kurma itu sampai tinggi-tinggi. Dulu persembahan mereka itu mungkin kurma ataupun apa, habis itu dimakan sama beliau, lalu tawa dia teringat dengan kejadian yang itu. Apakah kita boleh menceritakan sesuatu hal yang negatif, istilahnya itu masa lalu kita, sebagai iktibar ataupun pelajaran kepada kita ataupun teman-teman kita, jadi dia tidak mengulangi kejadian-kejadian yang lalu. Demikian pendapat saya. Ya. Kita ini masih berani keluar rumah, kenapa? Masih berani taipau ke orang apa? Karena Allah tutup aib kita. Lalu kita hijrah dan kita ceritakan aib kita, padahal Allah tutup aib kita. Itu satu poin yang ingin Anda sampaikan. Kita baru boleh menceritakan aib kita jika pertama syaratnya lil i'tibar, betul, untuk mengambil ibroh, supaya orang yang kita ceritakan tidak seperti kita dulu. Tapi ada syarat yang kedua, jangan lupa. Kira-kira orang yang kita jadikan cerita tadi, kita ajak cerita aib kita tadi, nyapa aja gak nutup aib kita. Kelaknya bagi sampai orang tuh tengok tuh ustaz tuh dulu tuh preman ya ustaz tuh. Apa kata orang kesalahan diceritain, nyapa aja gak nyimpan aib kita. Kalau tidak, maka menceritakan aib untuk iktibar pun tetap tak boleh. Ketika antum ingin menceritakan aib antum pada masa lalu kepada seseorang, pastiin dia juga mampu menyimpan rahasia. Kalau dia tidak mampu menyimpan rahasia, walaupun iktibar, tetap para ulama tidak membolehkan. Karena Allah menutup rapat aib kita, masa kita membuka sendiri aib kita ke orang lain. Nah, ini quote yang kedua nih. Gitu kawan-kawan, ya. Jadi saya yakin ketika Umar menceritakan aibnya, dia udah mempercayai orang tersebut dan dia udah seleksi. Umar nggak sembrono orangnya. Nah, kita udah seleksi belum? Apalagi di majelis umumnya kayak kita nih misalkan. Kita kan nggak tahu siko-sikonya. Apakah ada yang benar-benar amanah menjaga? Saya ceritakan aib saya misalkan, kok ini dulu penjahatnya lebih jahat dari kak misalkan. Kok ceritakan aib kok secara detail? Apakah saya bisa menjamin semuanya bisa menjaga rahasia saya? Baru boleh jika orangnya agak sedikit atau cuma face to face. Tapi kalau dalam majelis umum jangan pernah ceritakan aib kita. Maka teman-teman yang menceritakan proses hijrahnya, ceritakan dengan cara global aibnya. Tidak perlu didetailkan. Satu. Yang kedua, pastikan orang-orangnya komunitas kita itu adalah orang-orang yang bisa menjaga aib kita. Kalau udah, tetap tidak boleh. Karena Allah menutup rapat aib kita. Dan kita pun hati-hati menceritakan aib orang. Khususnya kalau kita yang macam ini, kami ini para ustadz ini khususnya, hati-hati menceritakan aib orang. Dosanya luar biasa. Barang siapa yang menceritakan aib orang, Allah buka aibnya dunia akhirat. Kita buka aib orang di dunia, Allah buka aib kita dunia akhirat. Sama kayak kita nolong orang di dunia, Allah tolong kita dunia akhirat. Itu dahsyatnya, kebalikannya pula. Maka macam Allah. Saya sangat tidak menyarankan teman-teman yang melakukan proses hijrah itu mendetailkan aib masa lalunya dengan bangganya, karena mengurangi syarat taubatan nasuha. Yang kedua, betul lil i'tibar, tapi dia apakah bisa menjamin mulut orang-orang ini menjaga amanah untuk tidak menceritakan aib yang dia yang dalam proses hijrah tadi? Tidak. Apalagi live streaming macam nih, kita ceritakan aib kita. Lebih dahsyat lagi. Jangan. Ya. Nah, kalau Umar menceritakan itu, saya yakin Umar udah selektif. Dia orangnya cerdas. Dia tidak sembrono orangnya. Pertama dia menceritakan itu untuk dia udah pastiin nih orang pasti amanah. Dan dia tahu ketika dia menceritakan pun pasti orang ini akan mengambil ibrah dari kisah beliau. Kita bisa jamin nggak itu? Kalau nggak, jangan. Oh, mana? Ada lagi, kan? Ya, silakan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini, mungkin kan ada sebagian orang yang senang dengan menceritakan aib-aibnya pelaku maksiat lah. Nah, hal-hal yang begini, apakah kita boleh menceritakan juga dengan orang-orang lain? Maksudnya pada saat kita kumpul dengan teman,
menceritakan aib dia, sementara dia juga bangga dengan aibnya. Itu aja sih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai cara wari tadi. Jangan sebut nama dia. Contohnya macam ini. Misalkan Bang Fajri suka menceritakan aib dia dalam proses hijrah. Kita bilang, dulu adiknya si A tuh, gak usah disebutin Bang Fajri ya, disamarkan. Walaupun bisa jadi yang kita ceritakan kawan akrab kita. Macam itu. Ya kayak wali kan pelicohnya. Nya nanya gitu, kasus yang ada pada dia. Tapi nya bilang nih kawanku. Kada wari kalau kada negara sakli kan bisa. Bahaya. Nah, jadi contoh cara ya. Khawatirnya kalau kita menceritakan orang yang tadi dengan bangga menceritakan masa lalunya ke orang lain, kita pun menyambung dosa jariah itu. Khawatirnya di situ sih. Dan dampaknya nanti ke kita juga. Oh, kita secara tidak sadar kita pun membuka aib saudara kita dan itu berdosa. Padahal setiap kita, syariat Islam kan Allah turunkan untuk menjaga 5 hal. Masih ingat? Menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab keturunan, menjaga harta, dan yang terakhir menjaga kehormatan. Tidak boleh kita menghina seseorang itu serendah-rendahnya. Termasuk kita buka aibnya selebar-lebarnya. Tidak boleh. Karena siapapun kita punya kemuliaan di hadapan Allah selagi dia beriman. Lalu kita buka aib atau kita menceritakan juga, maka saran saya strateginya bagus nih beliau yang ngasih ilmu kayak kita samarkan identitasnya pakai inisial misalnya, atau kayak kami para ustadz ini paling sering nih, oh dulu kami ada kawannya misalnya bisa, padahal bisa jadi yang kami cerita tuh kami surang Sipulan. ya sipulan ya, kan paling sering macam ya kan Pakai ano, bro. oh Ano ya ano. si ayah misalkan macam ya, jangan-jangan kami lah sebenarnya, tapi kan kami nggak mungkin buka aib kami. Nah orang nggak akan mengira yang kami cerita tuh orang percaya aja kan. Nah kayak gitu, kita pun bisa Pak Tri, macam itu caranya. Walaupun di komunitas kita tuh kita yakin kawan-kawan kita tuh macam ya, tapi tetap tidak boleh setiap orang itu punya kemuliaan. Syariat Islam Allah turunkan salah satunya menjaga kehormatan manusia. Maka tidak boleh kita menggibah orang lain, nggak boleh memfitnah orang lain, nggak boleh menjelek-jelekkan orang lain, nggak boleh menghasut orang lain untuk menjelek-jelekkan orang lain. Karena siapapun kita punya kemuliaan di hadapan Allah, termasuk masalah aib. Ustaz, cemana menyasurang bangga, tetap kita sebagai saudaranya karena kita sayang kayak dia, kita jangan ceritakan pelik. Oh ya bisa jadi beliau belum ada ilmu menceritakan aib masa lalu beliau. Nah kita yang sudah dapat ilmu nih, ya kita kasih tahu. Gitu Pak. Allah. Ada lagi kawan-kawan? Ya silakan Ari. Bisa kawan kulit. Mana mic? Ya. Oh iya, Pak ini dulu apa namanya? Iya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak tahu ini nyambung dengan ini apa enggak ya. Ini masalah istiqomah tadi Ustaz. Kita kan pernah melakukan suatu burukan diganti ke yang baik. Salah satunya kita ambil mencari ilmu ini tadi. Kita harus istiqomah. Nah, waktu istiqomah ini kita mau berangkat kajian, ternyata di rumah itu ada saudara datang. Ini perkara adab. Setahu saya ilmu dan adab itu dudukan adab dulu ya Ustaz. Nah, untuk posisi seperti ini gimana? Saudara ini bukan jauh atau tidak pernah ketemu, bahkan bisa kemungkinan dalam seminggu 3 kali, 2 kali, 4 kali ketemu. Waktu kita mau berangkat kajian, saudara kita datang. Jadi waktu kami mau meninggalkan itu, wah ada saudara, tapi kalau tidak, kita itu untuk ilmu mau istiqomah. Karena waktu ketinggalan juga itu juga berat Ustaz. Nah, hal seperti ini gimana Ustaz? Mengatasinya maksudnya. Saudara tadi itu sering ketempuh dah? Sering. Mudah. Ajak B-nya belajar. Dua-dua dapat. Satu sisi kita muliakan dia, satu sisi kita pun tidak ketinggalan ilmu. Cemana menyadar anak datang apelah. Tapi pada posisi itu, ini udah sering ketemu nih. Kadang dia datang pun kadang tak madah kan, nggak ngasih tahu kan. Kita udah berniat malam ini pengen ngopi dakwah. Tiba-tiba jam 8 tadinya kumah. Gak seringnya main ke rumah gitu. Ya sampaikan aja, tapi dengan bahasa halus. Mohon maaf, yuk ikutku, kebetulan ku ada jadwal ngopi dakwah malam nih. Ini kita belajar sama-sama di belakang Polres lama tuh. Yuk,
kecuali kalau temannya itu jarang datang, jarang ketemu. Nah pada posisi itu antum memang harus memuliakan dia sebagai tamu. Nah inilah ketempuh tiap hari. Kawan main futsal kulit seminggu sekali misalkan, ya, atau kawan kerja gitu. Ya udah, antum ajak aja. Tidak mengurangi pahala antum dalam memuliakan tamu, justru antum memuliakan tamu dengan memberikan fasilitas ilmu buat dia, double pahala. Itu strategi. Cuman namanya tersinggung, urusannya ke Allah. Memang ngajak orang kepada kebaikan tuh resikonya pasti orang tersinggung memang. Jarang orang langsung terima. Siap-siap tersinggung, mendak siap tersinggung jangan ngajak orang. Cuma pahala ada dia macamnya. Wallah. Terima kasih. Ini berarti juga berlaku kayak kita dapat undangan, kayak tahlilan seperti itu tetangga. Itu juga tidak masalah kita terima, Ustaz. Karena itu kan juga bukan sesuatu yang wajib. Makanya Imam Yusuf Qaradawi, mantan ulama sedunia, beliau mencetus namanya fikih al-aulawiyah, fikih prioritas namanya. Dalam kasus antum itu, antum harus melihat mana yang skala prioritasnya. Satu sisi ilmu, satu sisi undangan tahlil. Yang kalau antum tidak datang tahlil, kira-kira bakal jadi kelai kalau kayak tetangga tuh. Ya antum datang tahlil, maka antum tengok dulu. Tapi ketika dengan antum tidak datang tahlil, nggak ada masalah. Ya satu sisi juga ini ilmunya bagus, ya udah antum pertimbangkan. Itulah namanya fikih prioritas. Nanti suatu saat saya pengen bahas itu nanti. Ketika dalam kayak ini psikoagi yang paling sering terjadi itu dalam kasus puasa 6. Pertanyaan yang paling sering muncul, Ustaz, kalau puasa 6 tuh bayar utang puasa lu yang bagus atau puasa 6 dulu? Mereka macam mana? Nah, ada juga, Ustaz, kau ini banyak utang. Tapi satu sisi saya pengen bersedekah. Mana yang perlu diutamakan? Bermainlah di situ fikih prioritas. Nah, nanti kita bahas. Ya. Karena kalau kita tidak pacak menentukan skala prioritas, maka bingung kita. Yang paling sering lagi, khotib sudah berdiri di atas mimbar. Satu sisi kita nak sholat sunnah. Mana yang kita utamain? Atau ada kewajiban sholat sunnah tahiyatul? Bukan kewajiban, anjuran sholat sunnah tahiyatul. Nah, Ika milih mana? Duduk langsung dengar khutbah Jumat, atau Ika sholat sunnah dulu? Entah sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Mereka mana? Duduk. Tapi Menghargai khotib dan mendengarkan, dapat ilmu juga kan. Tujuan ke sholat Jumat itu kan tausiah. Oke. Dengar ucapan Bilal, wal khutbatani fiha makana rak'ataini. 2 khutbah di sholat Jumat itu pengganti zuhur 2 rakaat sholat zuhur. Berarti itu wajib atau sunnah? Wajib. Mendengarkan itu wajib. Antum sholat tahiyatul masjid Sunnah. Utamakan yang mana, sunnah apa wajib? Wajib. Disitulah bermain fikih prioritas. Maka kami para ustadz kalau ditanya udah ada sembrono nyawa apa? Kami pakai kaidah-kaidah itu tadi. Hah? Ya. Silakan Dori. Kata kawanku ya tak. Biasa dede macam iyalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih akhirnya diberi kesempatan bertanya pada malam hari ini. Ya Ustadz, meskipun kami ini umurnya belum sampai 40 tahun, tapi kami di sini yang pastinya harus mempersiapkan diri. Karena pada akhirnya nanti kalau masih Allah panjangkan umurnya, harus bisa mempersiapkan hal itu agar di usia 40 tahun itu jangan sampai kita nggak tahu apa sebenarnya yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Pertanyaan Wari. Pertanyaannya Ustadz, sabar ya Bang Dika. Iya. Pertanyaannya itu adalah saya pernah mendengar, bukan mendengar, tapi melihat kayak postingan di sosial media seperti Instagram, dan di situ ada semacam coach sih istilah saya anak muda sekarang, saya ada kayak semacam penyebutan di situ bahwa di usia 30 tahun Ustadz itu bahwa usia yang buat kita itu terutama tidak boleh lagi terlalu udah menentukan benar-benar prioritas kita gitu. Ada dari Jack Ma atau siapa saya lupa, mungkin bisa dikoreksi.
Itu apakah memang dalam Islam bukan yang fotografer tapi apakah memang dalam Islam sendiri ada juga gitu Ustaz, dari sahabat-sahabat Rasulullah atau apa gitu, memang dalam Islam mengajarkan bahwa mungkin di usia 30 tahun itu saatnya kalian harus fokus dan benar-benar kalau di 40 tahun tadi kan yang seperti Ustaz bilang tadi gitu, atau ada lagi di usia 30 tahunnya atau apa, karena itu tuh seperti sering dijadiin status-status Ustaz gitu dari teman-teman saya yang musik gitu, terus selain dari Instagram gitu. Oke, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara MC benar. Luar biasa tuh. Wajar dipakai di mana-mana. Suara MC. Masya Allah. Bertahan Wari. Oke, siap. Wari. Patokan kita dalam menentukan sesuatu itu bukan Jack Ma, apalagi Jack fotografer. Ya. Tapi Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Maka ketika orang sibuk ngomong umur untuk menentukan kematangan atau mulai berpikir untuk fokus 30, kita kembali ke Al-Quran itu aja. Karena rujukan kita Al-Quran. Ngapain repot-repot mikir omongan orang yang gak ada jelas sumber tadi. Walaupun jelas sumbernya juga orang-orang non-muslim, kita orang Islam, berarti rujukan kita Al-Quran. Kalau Al-Quran ngomong 40 tahun, ini Allah secara khusus nyebutinnya, berarti memang inilah umur yang kita yakini kebenarannya. Udah. Dzalikal kitab la raiba fi. Ini kitab yang tidak diragukan lagi. Kebenarannya, keasliannya, dan wahyu ini dari Allah. Kalau Allah ngomong 40 tahun, umur mulai berpikir matang, berpikir tidak usah melakukan hal-hal yang tidak kewajiban lagi, maka 40 tahun. Tapi bukan berarti menagi 30 aku pikir macam-macam juga, bukan. Tapi ini patokan kita. Gitu ya, Mari ya. Jadi tidak usah letak kayak omongan orang Mari. Ya, kita fokus saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau saya pribadi jujur, ini 40 tahun. Kalau 40 tahun itu, maka jangan lagi berpikir macam-macam. Lakukan proses tadi, syukur. Karena jarang orang umurnya nyampe 40 tahun. Lakukan proses akselerasi amal. Lakukan proses apa lagi tadi? Bertaubat. Lakukan proses Istiqomah. ya, istiqomah dalam kebaikan. Dan lagi yang kelupa tuh, banyak-banyak berdoa. Itu karena kita rujukannya Al-Quran Sunnah. Kita orang Islam, kitab kita Al-Quran. Al-Quran itu dzalikal kitab la raiba fi, yang kita tidak sedikit pun meragukan keaslian dan kebenarannya. Jadi kalau Allah ngomong 40 tahun, ya udah 40 tahun. Sama kayak orang sering menganggap masalah waris nih kawan-kawan. Saya tadi bahas di pengajian Mardotillah yang dulu Dede yang handle, karena beliau jadi anggota dewan, beliau limpahkan ke saya. Di situ saya bahas masalah fikih mawaris. Ustaz, kami ini kata dia, harta kami ini kami bagi lu ke anak-anak kami. Bagi rata. Anaknya 5 misalkan, udah kami bagi rata, memang harta 100 juta, cowok cewek 20 juta aja deh. Terus kata saya, ibu nggak mau ngikutin aturan Allah. Padahal Allah menentukan jatah laki-laki dua kali lebih banyak daripada jatah perempuan. Nah, Allah ketika memutuskan sesuatu di dalam Al-Quran, itu Allah yang ciptakan kita, pasti Allah tahu yang terbaik. Nah, kita nak buat aturan surang sekarang. Kurang lebih macam itu. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Minjam mic-nya, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait ini Ustaz, membuka dan menutup aib tadi, jangankan kepada orang lain, bahkan dengan anak sendiri ataupun saat kita mendidik anak, kita dilarang untuk menceritakan aib kita dalam mendidik anak. Misalnya nih, saat mendidik anak, ayo nak, kamu harus pandai atau lancar membaca Quran. Jangan seperti ayah yang nggak bisa baca Quran, seperti itu. Nah, apakah ini benar seperti itu atau gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya teman-teman ketika mendidik anak itu harus dengan ilmu.
itu masuk kategori memotivasi sebenarnya. Kita niatnya nawaitunya sama kayak tadi kan, nawaitunya memotivasi, tapi kalau tanpa ilmu ya jadi balak 7 kata Dika tadi itu kita kan balak 12 kan, ya balak 7. Makanya mendidik anak itu harus dengan ilmu. Pertama betul, jangan ceritakan aib kita sama anak yang bisa membuat anak tidak respect sama kita. Ini kaidah umum dalam pendidikan anak. Atau kita memotivasi anak kita untuk rajin belajar. Kita ngomong, jangan kayak emak kayak apa namanya, ndak mati depan deh gitu. Ya, lepas kentet bro. Tapi emak ada di depan kita ngomong macamnya. Secara tidak langsung kita meruntuhkan izah istri kita di depan dia. Maka mendidik anak, memotivasi anak harus dengan ilmu. Bagusnya memotivasi itu jangan dengan keburukan, dengan kebaikan. Nah, coba tengok tuh Ustaz Dedek tuh. Kenapa Ustaz Dedek pacak macam ya? Karenanya rajin belajar, nak, rajin belajar ngaji, nak. Coba kan rajin belajar ngaji, mungkin lebih hebat lah dari Ustaz Dedek. Kenapa tidak macam itu cara motivasi? Kenapa harus menceritakan aib kita? Nah, kalau ada orang baik yang bisa kita jadikan contoh, yuk jadiin aja dia sebagai contoh. Jangan jadikan keburukan kita sebagai alat untuk memotivasi dia. Itu sih saran saya. Karena ketika kita menceritakan aib kita atau aib istri kita untuk memotivasi anak kita, khawatirnya dia tidak respect sama orang tuanya. Karena dia tahu betapa buruknya orang tua dia. Kita ini teman-teman dalam mendidik anak meminimalisir menceritakan kelemahan kita di depan anak kita, walaupun memang macam ya fakta. Maka orang tua yang baik dia akan senantiasa belajar. Dia tahu dia tidak baca ngaji, dia belajar ngaji. Karena dia tidak mau anaknya tahu dia tidak baca ngaji. Dia belajar ngaji, itu orang tua yang baik. Untuk memotivasi anak itu tadi strategi ya. Cari orang yang baca kita jadikan contoh. Tengok apa namanya Ustaz Wari itu rajin belajar nah. Jadi abang rajin belajar, kalau lebih hebat dari Ustaz Wari. Nah kayak gitu. Motivasi dengan orang baik. Jangan Mbak nih dulu lebih malas dari kane. Jangan kayak Mbak nih lah. Itu kita meruntuhkan izah kita sendiri depan anak kita. Jangan kaget, anak kita nggak akan respect. Makanya pentingnya belajar, mendidik anak itu dengan ilmu. Tidak akan rugi orang tua yang belajar menuntut ilmu dalam mendidik anak. Yang rugi itu adalah orang tua yang tidak mau belajar dan merasa benar. Itu yang parah. Oh bang, tuh kawan-kawan, cukup pak lama-lama. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah belajar sama-sama. Oh ya. Ya, pinjamin Pet, mic-nya Pet. Tuh Pet. Ya, penutup. Sampai tuh nganter mic ke depan dulu. Ya, ini koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar ya, sedikit semasa saya sekolah ataupun pernah dibilang kalau kita selalu bermaksiat di umur 20 sampai sebelum masuk 40 tahun ahli maksiat atau apapun lain itu maka di umur 40 tahun itu kalau kita nggak berubah maka Allah akan buka aib itu ke orang ataupun tamparkan ke kita lewat mimpi atau segala macam lah, menakuti kita lewat mimpi atau setan pun segala macam lah. Apakah itu benar? Dan semoga juga bagi kita yang ada di sini sebelum umur 40 tahun tidak ada maksiat dan dimatikan dengan husnul khotimah, tidak ada suul khotimah ya, insyaallah. Itu aja Ustaz. Ya. Oke. Saya tidak pernah dengar. Ya, yang jelas tidak ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Kalau kita misalkan di bawah 40 tahun suka bermaksiat, habis itu 40 tahun Allah buka aib kita misalkan atau Allah kasih apa atau kita, belum pernah saya dapatkan. Nanti boleh tunjukin. Tapi saya nggak pernah dengar. Nah, selagi tidak ada keterangan yang detail dari Al-Quran maupun hadis, ya udah, anggap lewat. Cukup Pak? Kita tutup dengan nafas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyak beristighfar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.